Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para dokter dan hadirin sekalian. Selamat datang di acara World Cancer Day 2024 dengan tema program pengampuan layanan kanker jaring regional RSCM. Pada siang ini saya perkenalkan, saya moderator pada siang ini. Saya Dr. Anissa, spesialis bedah. Pada siang ini kita akan membahas dengan topik mengenai update in systemic therapy for breast cancer, escalating or de-escalating treatment of surgery. Jadi narasumber yang akan berbicara pada siang ini adalah Dr. Sonar Soni Panigoro, spesialis bedah konsultan onkologi Mars MFIT. Sebelum saya memulai temanya, saya akan membacakan CV singkat dari Dr. Sonar. Boleh ditampilkan, panitia? Izin sudah ditampilkan, dokter. Baik, berikut adalah CV dari Dr. Sonar. Belum terlihat, panitia? Ya, jadi pada Dr. Sonar menempuh pendidikan dokter umum di FKUI tahun 83, kemudian ahli bedah juga di FKUI, dan mengambil subspesialis bedah onkologi juga di FKUI. Kemudian Dr. Sonar juga mengikuti pendidikan pasca sarjana untuk studi epidemiologi, kemudian kajian administrasi rumah sakit di FKM UI tahun 2013, dan studi doktor di FKUI tahun 2016. Sampai saat ini, Dr. Sonar adalah staf pengajar Departemen Ilmu Bedah FKUI RSCM. Dr. Sonar juga sempat menjadi Kepala Departemen Bedah FKUI RSCM, Kepala Instalasi Gawat Darurat, Direktur Umum dan Operasional di RSCM, dan Direktur Utama RS Kanker Darmais. Kemudian saya juga sampaikan salam untuk Rumah Sakit Utama Pengampu pada acara pada siang ini, yakni Rumah Sakit Abdul Muluk Lampung, Rumah Sakit Sitanala Tangerang, Rumah Sakit Banten, Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, dan Rumah Sakit Sudarso Pontianak. Baik, kita akan mulai presentasi dari Dr. Sonar. Kepada Dr. Sonar, saya persilahkan. Slide sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah ya, baik. Baik, terima kasih Dr. Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Maaf tadi ada keterlambatan karena ada gangguan teknis. Nah, jadi siang hari ini dalam rangka Hari Kanker Sedunia, saya diminta berbicara tentang proses pembedahan khususnya pada kanker payudara dengan adanya beberapa kemajuan atau ada pengetahuan tentang adanya terapi sistemik pada payudara. Nah, jadi kalau kita lihat judulnya memang kita bahas terutama pada topik kali ini adalah pada stadium yang dini. Kenapa? Karena memang umumnya kita harapkan atau seringnya kita lakukan operasi pada stadium yang dini. Karena umumnya pada stadium-stadium lanjut tentunya kita lebih banyak terapi sistemik. Nah, jadi kalau per definisi sendiri sebetulnya yang dikatakan early itu umumnya diklasifikasikan stadium 1-2. Dan tujuan utama dari pengobatan pada stadium 1-2 ini kita harapkan bisa penyembuhan atau remisinya bisa komplit. Nah, yang sudah lebih lanjut lagi, ini yang paling sering kita temukan di lapangan adalah stadium 3. Jadi stadium 3 itu kita sebutkan itu merupakan kanker payudara yang sifatnya lokal lanjut. Nah, walaupun pada beberapa keadaan ada yang kita katakan mungkin bisa terjadi komplit remisi, tapi biasanya juga karena stadiumnya sudah lanjut, kemungkinan kambuhnya juga menjadi lebih besar. Jadi terus terang walaupun tadi kita bisa melakukan komplit remisi pada stadium 3, tapi kadang-kadang sudah lebih sering terjadi kekambuhan dibanding stadium 1 dan 2. Untuk stadium 4 sendiri tidak akan banyak dibahas pada kesempatan kali ini karena ini terutama yang kaitannya kanker payudara yang dapat dilakukan tindakan pembedahan. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya, jadi dulu memang di awal dimulai dengan Dr. Halstead ini menganggap bahwa kanker payudara itu satu penyakit yang
kalau misalnya kita bisa tangani secara radikal, itu mungkin kita bisa menyembuhkan. Jadi makanya pada era-era awal-awal tahun 1900 kita lihat grafiknya itu mulai tadi dicanangkan mastektomi modern versi Halsted, kemudian sampai ada yang melakukan extended radikal. Jadi dilakukan juga pengangkatan kelenjar getah bening di supraklavikulanya, kemudian direseksi juga beberapa sternumnya mungkin atau dinding dadanya dan seterusnya. Nah, tapi ternyata dalam pengamatan selanjutnya makin ekstensif kanker tindakan operasinya ternyata survivalnya tidaklah makin baik. Nah, kemudian muncullah ada satu paradigma baru yaitu pada zaman yang disebut di situ Veronesi dan terutama Bernard Fischer yang menjumpai bahwa memang kanker payudara itu sangat ditentukan juga bukan dari tentunya ekstensi lokal, tapi juga ada kemungkinan untuk terjadi ekstensi yang sifatnya sistemik. Nah, jadi dalam keadaan yang sudah taraf sistemik, memang tidak mungkin lagi kita melakukan kesembuhan hanya menggantungkan pada pembedahan. Nah, sehingga pada zaman Veronesi dan terutama Bernard Fischer ini, memang eranya tidak lagi seperti zaman Halsted dulu yang mengatakan bahwa kanker payudara itu adalah kanker yang bisa disembuhkan secara lokal, tapi sudah kita sebut menjadi penyakit yang sudah sifatnya sistemik. Nah, jadi makanya pada saat itu memang tindakan pembedahan tidak usah terlalu radikal, tetapi yang penting juga dalam keadaan-keadaan tertentu kita perlu memberikan terapi sistemik. Makanya muncullah teknik operasi yang sifatnya lebih konservatif. Dipelopori oleh Umberto Veronesi dari Milan. Jadi sejak saat itu memang dalam keadaan-keadaan tertentu kita tidak usah melakukan mastektomi radikal, tapi cukup melakukan terapi yang lebih lokal, jadi berupa breast conservation surgery, jadi seperti yang sudah dicanangkan seperti itu. Nah, tapi tentunya baik itu mastektomi yang klasik maupun breast conservation surgery, juga kita masih melakukan pengangkatan kelenjar getah bening ketiak. Nah, dalam pengangkatan itu ternyata juga terjadi komplikasi, apa yang kita sebut sebagai lymphedema. Nah, sehingga dicari juga sebabnya dan ternyata lymphedema terjadi karena kalau kita melakukan diseksi yang terlalu radikal pada kelenjar aksila. Nah, sehingga muncullah teknik yang kita sebut sentinel node biopsi. Jadi tidak seluruh kelenjar getah bening di regionalnya kita ambil. Jadi kita pilih saja yang mana kira-kira memang mempunyai penyebaran dari kanker payudara tersebut. Nah, sehingga diharapkan angka dari lymphedema ini makin kurang. Jadi kalau kita lihat memang dari grafik ini, kita lihat bahwa cenderung memang sekarang teknik-teknik operasi pada kanker payudara ini lebih selektif, lebih minimal invasif, tetapi kita harapkan tetap memberikan hasil yang sebaik-baiknya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa memang sekali lagi perkembangannya dari yang tadinya radikal menjadi lebih konservatif. Nah, tentunya perkembangan dari terapi bedah ini saya sampaikan tadi juga dengan adanya pengertian bahwa kanker payudara juga merupakan penyakit yang sifatnya sistemik pada keadaan tertentu. Nah, sehingga bermuncullah juga terapi-terapi sistemik berupa terapi adjuvan yang memang diharapkan bisa memperbaiki angka kesintasan daripada penderita kanker payudara. Kita lihat banyak sekali temuan-temuan obat-obat sistemik dari mulai kemoterapi yang biasa, yang standar sampai penemuan targeted, bahkan sekarang kita temukan juga untuk imunoterapi. Dan sifatnya juga berubah. Tadinya hanya adjuvan, artinya adjuvan itu diberikan pada saat setelah dilakukan terapi definitif, tapi sekarang justru beralih ke pengobatan yang disebut neoadjuvan. Jadi kita berikan sebelum dilakukan tindakan operasi. Nah, jadi prinsipnya seperti disampaikan tadi, bahwa pembedahan yang radikal memang ternyata tidak bisa mengatasi adanya perangai biologi kanker yang buruk. Nah, makanya itulah yang kita sekarang bagaimana mencari subtipe kanker yang perangainya buruk ini. Inilah yang akan kita harus cari di masa yang akan datang. Nah, jadi saya sampaikan tadi
Jadi pada era-era yang dulu, biasanya terapi sistemik kita berikan setelah dilakukan operasi yang kita sebut adjuvan. Nah, tapi sekarang berkembang teknik yang kita sebut sebagai upfront surgery atau neoadjuvan kemoterapi. Jadi kita berikan dulu terapi sistemiknya, baru setelah itu kita lakukan tindakan pembedahan. Nah, ini beberapa teknik-teknik yang kita kerjakan. Jadi tentunya kalau untuk lokal payudaranya kita bisa melakukan pemilihan berupa mastektomi atau misalnya tadi yang lebih konservatif disebut breast conserving surgery. Kemudian untuk penanganan pada kelenjar getah beningnya kita bisa melakukan yang klasik, melakukan pembersihan seluruh kelenjar getah bening, atau kita tadi melakukan sentinel lymph node biopsi. Jadi kita hanya memilih beberapa kelenjar getah bening yang diperkirakan mungkin ada penyebaran metastasis dari kanker payudaranya. Nah, ini ada beberapa teknik-teknik lain. Jadi ada yang disebut profilaktik. Jadi kalau profilaktik itu belum terdiagnosis kanker payudara sudah dilakukan operasi. Dan kadang-kadang juga ada pada stadium 4 sekalipun kita juga melakukan tentunya pembedahan, tapi sifatnya memang itu bukan lagi kuratif, tapi sifatnya berupa paliatif. Nah, di samping tentunya operasi-operasi yang sifatnya mutilatif, kita juga mempunyai teknik operasi untuk melakukan rekonstruksi dari payudara tersebut yang diklasifikasikan sebagai teknik onkoplasti. Nah, jadi ini tadi saya sampaikan. Jadi perbedaan antara kita melakukan teknik pembedahan dahulu yang disebut tadi upfront surgery, atau yang lebih dulu ada pemberian terapi sistemik, ya. Jadi kira-kira alurnya begini secara mudahnya sih. Jadi kalau kita katakan memang dianggap sudah locally advanced, umumnya kita tidak operasi, tapi langsung melakukan terapi sistemik dulu. Baru setelah itu nanti dinilai apakah dia operable atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak locally advanced, nanti akan kita lihat apakah kita bisa melakukan teknik pembedahan tadi yang lebih konservatif, atau kita harus melakukan teknik yang lebih radikal. Nah, jadi ini kira-kira alurnya tadi ya, bagaimana kalau kita akan masuk ke terapi yang lebih sifatnya mutilatif atau tadi mastektomi, atau yang sifatnya lebih konservatif. Nah, tentunya ini ada beberapa alur-alur yang kita pergunakan dalam kaitan ini. Apakah tadi kita hanya melakukan mastektomi lengkap dengan diseksinya, atau kita hanya melakukan juga sentinel lymph node atau pengambilan dari kelenjar getah bening. Demikian juga untuk pada kelompok yang dilakukan breast conserving juga sama. Apakah kita hanya akan melakukan sentinel lymph node saja, atau juga akan melakukan pembersihan dari kelenjar getah beningnya. Dan semua ini nanti menentukan tentunya untuk terapi-terapi selanjutnya, terutama untuk radiasi. Nah, jadi ini kira-kira kalau untuk teknik pemilihan dari breast conserving surgery ini umumnya kita kerjakan pada tumor-tumor yang sifatnya kecil. Nah, sehingga pada tumor yang lebih besar biasanya kita beralih ke terapi operasinya juga yang lebih radikal. Nah, tetapi tadi saya sampaikan juga kita sebetulnya boleh melakukan, nanti ada pada slide berikutnya kita lihat bahwa pada tumor yang agak besar pun akhirnya kita bisa melakukan breast conservation surgery bila kita bisa melakukan pengecilan dari masa tumornya. Ini beberapa persyaratan untuk dapat dilakukan breast conservation surgery. Jadi umumnya ini pada tumor-tumor yang masih kecil dan biasanya tidak diindikasikan kalau sudah terjadi lesi yang terjadi multiple pada payudaranya. Memang tidak ideal sehingga harus dilakukan mastektomi. Atau misalkan kita tahu bahwa pada breast conservation surgery ini setelahnya harus diberikan radiasi. Nah, kalau misalkan ada kontraindikasi radioterapi juga kita anjurkan untuk dilakukan mastektomi saja. Nah, ini contohnya. Jadi kita lihat baik kiri maupun kanan kedua-duanya penderita kanker payudara, tapi yang sebelah kiri itu karena masih sangat kecil, kita lihat memang insisinya kecil sehingga kalau kita lihat bentuk payudara pun sangat sempurna. Tapi kalau yang sebelah kiri karena memang tumornya sudah agak besar sehingga terdapat cekungan pada bekas operasinya. Tapi tetap kedua teknik ini dapat diklasifikasikan sebagai breast conservation surgery. Nah, ini beberapa teknik tadi. Jadi kalau simple hanya mengangkat kelenjar
payudaranya saja. Kalau modified radikal mastektomi ataupun radikal mastektomi, selain dilakukan pengangkatan payudara juga kelenjar getah beningnya kita ambil. Tapi ada juga teknik yang kita pertahankan baik kulit maupun putingnya. Jadi tidak, walaupun diambil seluruh jaringan payudaranya. Jadi kita lihat di sini beberapa contoh ya. Jadi kalau ini yang kiri atas ini adalah mastektomi radikal tanpa rekonstruksi. Kemudian yang kanan atas ini radikal mastektomi. Apa bedanya modified dan radikal? Kalau yang radikal ini kelenjar otot dari pectoralisnya diambil. Jadi kita lihat memang tidak ada bantalannya dari kulit langsung nempel ke tulang rusuk atau kostanya, sehingga defeknya lebih kurang baik dibanding dengan yang modified. Nah, tapi sebetulnya sekarang kita juga dengan ada teknik rekonstruksi, walaupun sudah dilakukan mastektomi, kita juga bisa lakukan rekonstruksi sehingga bentuk payudaranya masih dapat dibentuk kembali sehingga pasien lebih nyaman, terutama kalau akan menggunakan pakaian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kita lihat yang sebelah kiri sebetulnya ini adalah kanker payudaranya, sedang yang kanan adalah normal. Nah, di gambar yang berikut yang sebelah kanan, yang kirinya dilakukan mastektomi komplit, tapi dipertahankan kulit dan putingnya. Sedangkan yang di kanan, ini juga dilakukan namanya mastektomi, tapi bukan untuk kuratif, tapi untuk profilaktik. Jadi umumnya ini dikerjakan pada pasien-pasien kanker payudara yang berisiko untuk terjadi penyebaran ke kontralateral. Jadi umumnya pasien-pasien yang kita katakan mempunyai risiko tinggi, misalkan pada pasien yang mengandung atau mempunyai mutasi pada gen BRCA1 atau BRCA2. Nah, ini contoh yang sudah locally advance pada payudara sebelah kanan setelah dilakukan NAC itu adalah neoadjuvan kemoterapi. Jadi sebelumnya seperti ini pre, kemudian post neoadjuvan kemoterapinya ciut hampir 90%, dan kemudian baru dilakukan operasi mastektomi setelahnya. Nah, jadi kita lihat nih beberapa keuntungan teknik yang disebut tadi sebagai neoadjuvan kemoterapi. Tentunya nomor satu tadi, jadi adalah pasien-pasien yang masih menginginkan untuk dipertahankan payudaranya. Jadi kita usahakan agar tentunya tumor itu yang tadinya inoperable atau tumor ukurannya besar menjadi mengecil, kalau bisa kurang dari 3 cm, sehingga kita bisa melakukan tindakan tadi breast conservation surgery. Dan tentunya juga bukan hanya di payudara, di kelenjar getah beningnya pun bisa terjadi juga. Jadi yang tadinya misalkan biasanya kita harus melakukan pengangkatan kelenjar getah bening aksilanya, tapi karena juga sudah kita ciutkan tadi dengan pengobatan neoadjuvan, sehingga mungkin juga kita tidak harus melakukan diseksi kelenjar getah bening aksila, sehingga kemungkinan lymphedema menjadi kecil. Tentunya kosmetiknya akan jauh lebih bagus kalau kita bisa melaksanakan breast conservation surgery. Tentunya tadi morbiditas juga akan kurang, tadi karena lymphedema juga bisa berkurang, dan tentunya sambil melihat respons dari pemberian neoadjuvan, kita juga mempunyai cukup waktu untuk mendiskusikan dengan pasien. Misalkan tadi kalau ada pasien datang usia muda, kemudian kita tes ternyata dia juga terjadi mutasi pada gen BRCA1/2-nya, itu kita bisa diskusi dalam masa penantian untuk ketindakan definitif. Jadi apakah kita hanya akan melakukan operasi pada sisi yang ada kanker payudaranya, atau juga kita akan melakukan tadi profilaktik mastektomi pada sisi yang kontralateralnya. Jadi ini beberapa keuntungan dari pemberian neoadjuvan kemoterapi. Di samping juga ini saya katakan tadi ya, jadi kita bisa melakukan testing BRCA1 BRCA2, kemudian juga tentunya yang paling penting adalah kita bisa melihat respons dari terapi. Bisa dibayangkan kalau kita melakukan operasi baru memberikan adjuvan, ya sudah, kita hanya berdasarkan pada terapi empiri sebelumnya. Jadi kalau misalkan golongan subtipe HER2 itu diberikan anti HER2, umumnya responsnya atau survivalnya sekian. Nah, tapi sebenarnya kita tidak tahu persis apakah dia memang baik atau tidak. Tapi kalau pada pemberian neoadjuvan, seperti tadi pada contoh yang locally advanced, kita bisa melihat. Jadi itu juga
contoh yang disebut kita bisa menilai responnya secara in vivo. Jadi kita lihat bahwa memang respon yang kita berikan itu baik, baru setelah itu kita lakukan tindakan operasi. Dan sekarang juga dengan beberapa studi-studi yang ada dan pengetahuan biomolekuler juga kita bisa melakukan adjustment. Apakah itu perubahan pengobatannya atau mungkin juga akan dikombinasikan dengan terapi yang targeted atau imunoterapi dan seterusnya. Nah, ini tadi beberapa keuntungannya. Nah, kenapa sih kita penting untuk menilai tadi respons dari pengobatan itu? Nah, jadi yang ini salah satu hasil atau salah satu yang memang kita harapkan dalam pemberian neoadjuvan kemoterapi. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau kita mendapatkan respons terapi neoadjuvan yang sifatnya komplit secara patologis atau kita sebut PCR atau pathological complete response, itu kita punya data-datanya bahwa memang dia berhubungan dengan perbaikan dari baik itu disease free maupun juga overall survival-nya. Ya, jadi kita lihat bahwa memang pada penderita-penderita yang mempunyai respons patologinya komplit itu overall survival jauh lebih baik dibanding yang memang responnya parsial. Nah, ada beberapa teknik untuk menilai respons patologi ini. Ini yang sering biasa digunakan. Jadi ada yang kita sebut klasifikasi dari Miller-Paine. Jadi kalau Miller-Paine itu khususnya untuk melihat respons tumor terhadap pengobatan terapi sistemik pada payudaranya. Jadi dikatakan di sini kalau misalkan dia grade 5, jadi grade 5 itu yang kita sebut sebagai pathological complete response. Jadi setelah dilakukan pemberian neoadjuvan, kemudian dioperasi, diperiksa patologinya, ternyata ya klasifikasi Miller-Paine-nya 5, jadi 100% komplit, tidak lagi dijumpai kanker di payudaranya, itu survival 5 tahunnya itu bisa 100%. Kalau yang RCB, residual cancer burden, ini khususnya untuk melihat adanya respon di getah bening. Dan juga sama kita lihat. Jadi makin dia responnya baik, yang 0, jadi L0 itu artinya tidak ada residual cancer burden-nya, itu angka kekambuhannya hampir tidak ada dalam 5 tahun. Dilihat kalau misalnya pada yang RCB-nya itu 3, jadi 3 itu ya sama sekali nggak ada responsnya, itu kekambuhannya itu bisa sampai 6 kali lipat mungkin. Nah, jadi sekarang kalau tadi saya sampaikan di awal, jadi kalau definisi yang sebelumnya yang disebut early itu adalah tadi stadium 1-2, tapi dalam kaitan sekarang tadi untuk kita mencari atau mengindikasikan untuk pemberian terapi neoadjuvan, kita sekarang justru kita anjurkan hanya pada stadium 1 yang kita anjurkan untuk langsung dilakukan tindakan operasi. Tapi kalau sudah stadium 2, artinya stadium itu apa? Jadi sudah lebih dari 2 cm, kankernya dianjurkan untuk pemberian neoadjuvan dulu. Yang kepentingan tadi sebetulnya untuk mencari atau menilai apakah kita bisa memperoleh pathological complete response atau tidak. Karena sebetulnya kalau dari sisi ukuran kan bisa saja dia langsung dilakukan operasi karena ukuran tumornya sudah bisa dilakukan breast conversion, kan? Dan ini umumnya kita anjurkan untuk subtipe yang memang non hormonal. Jadi terutama pada yang triple negatif atau pada yang HER2, karena kita harapkan itu respons sistemiknya bisa lebih baik. Nah, ini juga hanya menjelaskan slide ini bahwa memang kita juga ada beberapa teknik-teknik lain. Jadi selain tadi sentinel lymph node biasa, juga kita bisa juga melakukan penandaan pada kelenjar getah bening untuk kita bisa melakukan target agar betul-betul tidak meleset dalam kita menentukan dari pemilihan kelenjar getah bening yang mungkin bisa terjadi kekambuhan. Nah, jadi ini dengan ditemukan tadi kemajuan seperti itu, ada wacana nih. Jadi kalau di awal-awal dulu kita sangat radikal, nah ini sekarang ada beberapa aliran gitu kan. Sebetulnya kalau nanti terapi sistemik kemudian tadi responnya baik, apa masih operasi? Tidak, gitu kan? Nah ini tentunya
untuk pasien akan senang kalau pasien setelah dilakukan terapi bisa complete response dan tidak operasi. Tapi untuk para dokter, terutama dokter bedah, gelisah. Waduh, gimana kalau nanti nggak ada pembedahan lagi? Apa masih ada kerjaannya nih dokter bedah? Nah, jadi saya kira sih jangan terlalu skeptis begitu. Ini wacana ini tentunya memang kita harapkan untuk kebaikan pasien. Tapi percayalah tidak akan pernah saya kira bahwa dokter bedah itu khususnya bedah ungkul yang menangani payudara ini akan kehilangan pekerjaan. Karena tadi nanti akan berubah saja indikasinya. Jadi kalau dulu kita melakukan misalkan operasi mastektomi itu untuk pengobatan atau kuratif, sekarang terbalik. Karena sekarang tadi kita bisa menemukan keadaan-keadaan tertentu yang pasien-pasien itu sangat berisiko. Misalkan tadi pada kelompok yang kita tahu bahwa dia terjadi mutasi pada gen yang sangat berisiko tinggi seperti tadi BRCA1 atau BRCA2 itu memang diindikasikan untuk dilakukan profilaktik mastektomi karena memang sampai sekarang saat ini kita belum punya pengobatan untuk bagaimana bisa merubah mutasi yang sudah terjadi. Jadi memang treatment of choice-nya saat ini adalah pembedahan. Nah, sehingga nanti beralih kalau dulu kita melakukan terapeutik mastektominya, tapi kalau ke depan mungkin kita akan berubah menjadi profilaktik mastektomi. Nah, jadi kalau kita lihat tadi judulnya kapan kita melakukan de-escalate, jadi escalate itu artinya kita mengurangi tindakan operasi, mana kita harus memang radikal. Nah, itu jadi sangat tergantung. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari paparan sebelumnya, jadi kalau teoritis kita bisa membuktikan bahwa pasien itu setelah diberikan terapi neoadjuvan dia bisa pathological complete response, sebenarnya nggak perlu operasi dalam artian operasi yang definitif yang radikal ya, tapi tetap untuk menentukan apakah dia complete response hanya dengan pemeriksaan jaringan belum bisa. Kita saat ini merupakan pemeriksaan tadi complete response dari darah misalnya belum bisa karena memang standarnya untuk menentukan dia ada kanker atau tidak saat ini masih tergantung kepada pemeriksaan jaringan. Nah, jadi kalau kita bisa membuktikan nih bahwa pada kanker payudara yang sudah dilakukan terapi neoadjuvan kemudian baik klinis, imaging tidak ada, tetap untuk pathological complete response kita harus menentukan sampel. Jadi walaupun tadi teknik operasinya bukan mastektomi tapi tetap kita akan melakukan teknik biopsi jaringan agar kita bisa memastikan bahwa di dalam asal tumornya itu sudah terjadi complete response. Tapi sebaliknya, kalau misalkan masih terdapat residu, memang tidak jalan lain ya tetap pembedahan masih merupakan opsi karena selain tadi untuk mengeradikasi sisa-sisa residu kanker yang kemudian juga untuk memastikan apakah residu kankernya itu sama tidak sifatnya dengan biopsi pada waktu sebelum dilakukan pengobatan neoadjuvan. Nah, jadi itu kira-kira bagaimana kita akan menaikkan teknik operasi ini menjadi yang lebih radikal atau akan menurunkan. Jadi semua itu memang sekarang sangat ditentukan oleh parameter pemeriksaan agar kita bisa lebih melakukan seleksi atau pemilihan pengobatan yang tepat. Makanya ke depan yang diistilahkan dari precision medicine atau personalized ya seperti ini. Jadi misalkan ada pasien kanker payudara umur 40, kemudian tipenya R2, kemudian terjadi mutasi BRCA1-2. Nah, ukuran tumornya bisa 4 cm. Nah, kita akan masuk dulu ke dalam pemberian misalkan neoadjuvan kemoterapi. Setelah itu kita lihat responsnya. Kalau responsnya baik dan baik sekali, mungkin kita tidak usah melakukan pembedahan yang lebih radikal, cukup mungkin hanya biopsi jaringan, kemudian kalau memang complete response ya sudah, hanya radiasi aja, tidak usah sinar. Sebaliknya kalau dari residu, tetap kita melakukan operasi dan kita lihat nanti hasil akhirnya apa, kemudian apakah perlu pengobatan tambahan selanjutnya atau tidak. Nah, itu kira-kira beberapa gambaran atau pemilihan bagaimana kita akan melakukan eskalasi atau deeskalasi pembedahan yang dihubungkan dengan adanya kemajuan dalam armamentarium pengobatan terapi sistemik pada kanker. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Terima kasih Dr. Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sonar atas paparannya mengenai perubahan paradigma pembedahan pada kanker payudara saat ini. Saat ini kita sudah ada 2 pertanyaan, Dok. Saya bacakan pertanyaan dari Dr. Adrian Salim. Dr. Adrian menanyakan apakah ada perbedaan antara kemoterapi neoadjuvan yang diberikan setting pra dan pasca operasi dengan yang diberikan sepenuhnya pada setting praoperasi. Itu pertanyaan pertama dari Dr. Adrian, Dok. Kemudian yang pertanyaan kedua, lalu pasien pasca kemoterapi neoadjuvan dengan partial atau bahkan complete response jika dilakukan BCS, apakah margin tumor menggunakan margin awal atau margin yang terbaru, Dok? Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Adrian. Jadi untuk regimen umumnya sama, baik settingnya itu adjuvan maupun neoadjuvan. Cuma artinya kalau kelebihannya neoadjuvan tadi, kita mungkin bisa ada kemungkinan untuk berubah. Jadi bayangkan ya, kalau kita adjuvan nih, sekarang misalkan apa kita sebut pemilihan ini misalkan Taxan dan karboplatin, ya sudah jadi kita mastektomi dikasih TC 6 kali selesai, kan? Tapi kalau kita neoadjuvan, ternyata baru 1 kali langsung dia progresif. Kita nggak akan meneruskan sampai 6 kali. Kita akan ganti regimennya. Itu keuntungan neoadjuvan. Kalau adjuvan dipukul rata aja sudah 6 kali selesai, walaupun kita tidak tahu. Nah itu yang kadang-kadang kita temukan. Jadi setelah operasi dilakukan adjuvan TC misalnya 6 kali, tahu-taunya pas ke-6-nya muncul diametra di liver atau di paru. Karena sebetulnya dari awal sebenarnya dia sudah tidak respon sebetulnya, tapi kita nggak punya parameter apa-apa. Tapi kalau tadi dibalik, kita neoadjuvan, jadi begitu dia 1 kali kemo progresif, kita harus memilih. Dia akan ganti regimen atau ada pengobatan yang lain. Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, tentunya untuk marginnya kita anggap margin yang terakhir. Makanya mutlak kita lakukan pemeriksaan potong beku. Karena itu untuk memastikan memang batas sayatan itu bebas tumor. Karena yang kelemahan atau yang mempersulit margin pada terapi neoadjuvan itu kadang-kadang si penciutan tumor itu tidak radier. Jadi radier itu tidak mengkerut dalam satu titik. Dia juga bisa fragmented. Jadi tadinya misalnya 4 cm, ciut dia ada yang 1 cm, contohnya ada kayak seperti satelit-satelit. Nah itu yang kadang-kadang menyulitkan kita. Makanya tapi prinsipnya tetap pada yang terakhir ini. Karena kalau misalnya yang awal, bayangkan kalau dia 5 cm misalnya awalnya. Jadi kalau kita mengangkat 6 cm ya sama aja, berarti hampir partial mastektomi juga. Jadi kan padahal kita tujuannya kan untuk breast conservation surgery tadi gitu ya. Jadi tetap kita pakai yang margin terakhir setelah neoadjuvan, tetapi dianjurkan untuk potong buku agar tadi memastikan bahwa tepi sayatannya bebas. Terima kasih. Baik, dokter. Terima kasih. Ada pertanyaan kedua, dok, dari dokter Yudhistira. Pertanyaan pertama, dia menanyakan untuk pasien CA MAME stadium 2 dengan ekstensi KGB aksila dan didapatkan pathological complete response dengan terapi sistemik, apakah bisa menjadi kandidat untuk BCS? Kemudian, apakah sudah ada modalitas terapi sistemik berupa imunoterapi? Begitu, dok. Tipenya apa ya? Subtipenya? Ada nggak keterangannya? Di sini dia penanya tidak menyebutkan, dok, subtipenya apa, dok. Oke. Nah, jadi pertama tentunya kalau dia responnya baik, saya juga T2-nya nggak tahu berapa senti ya. Iya, dok. Ya anggaplah pokoknya mengecil aja, apalagi sudah jadi complete cuma respon dia kan. Dengan N1 dia bilang, dok. Oke, tapi artinya berarti complete respon kan. Ya. Jadi kalau complete respon tadi kan ada 2. Jadi ada yang lokal payudaranya, ada yang di aksilanya. Nah, jadi kalau yang tadi anggaplah kalau kita pakai klasifikasi Miller-Paine pada payudaranya dia grade-nya 5, artinya complete respon patologi. Kemudian pada aksilanya juga misalnya RCB-nya 0, jadi betul-betul dia komplit juga. Sangat itu diindikasikan untuk BCS sebetulnya. Nah, tapi tetap lakukan ya biopsi jaringan minimal core pada beberapa titik tersebut. Jadi pada yang bekas kita temukan ada residual atau tumor asalnya kita lakukan biopsi. Itu apakah sudah bebas dari kankernya atau tidak. Kalau bebas ya berarti betul-betul dia komplit dan itu boleh dilakukan BCS. Jadi mungkin kita hanya tinggal mengirim untuk
tambahan radioterapi. Nah, yang kedua untuk kemungkinan imunoterapi tergantung imunoterapi yang dimaksud apa. Jadi kalau imunoterapi yang anti PD-1 atau PD-L1. Nah, jadi kalau misalnya akan memakai itu, ya prinsipnya boleh gitu kan. Tapi sebetulnya dari awal pun neoadjuvan juga bahkan sekarang kalau misalkan itu dijumpai tipe subtipenya misalnya triple negatif yang juga PD-L1-nya positif, ya sebetulnya waktu neoadjuvan juga sebetulnya boleh. Jadi bukan hanya kemoterapi, tapi juga langsung diberikan juga neoadjuvannya berupa imunoterapi tadi anti PD-L1 itu responnya akan jauh lebih baik. Tapi pada pasien ini kalau dipertanyakan apakah mungkin coba aja dicek PD-L1-nya kalau positif boleh ditambahkan imunoterapi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik dok, ada satu pertanyaan lagi dok. Apakah ada indikasi profilaksis operasi pada payudara sebelah yang tidak terkena kanker dok? Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi, profilaktik mastektomi itu ada dua tujuannya. Satu, untuk tadi mencegah untuk terjadinya CA. Yang kedua, untuk sebenarnya kosmetik menyeimbangkan dengan kanker yang payudara yang terkena kankernya. Nah, kalau untuk profilaktik dalam artian kanker, ya kalau tadi diindikasikan terutama yang paling di Indonesia kalau kemungkinan kekambuhannya tinggi. Padahal apa? Ya tadi. Jadi kita tahu bahwa kemungkinan untuk terjadinya kanker pada payudara kontraktil kira-kira 0,1% per tahun, maksimal 1% lah per tahun. Kalau tidak ada indikator lain. Tapi pada penderita yang mempunyai mutasi BRCA12 itu naik sampai 10 atau bahkan 20 kali lipat untuk kemungkinan terjadinya kekambuhan atau timbulnya pada yang kontralateral. Nah, jadi pada keadaan yang mutasi BRCA12 itu memang dianjurkan untuk melakukan profilaktik mastektomi pada kontralateralnya. Atau tadi kalau indikasi lain, kalau kita ingin menyeimbangkan dengan payudara yang sudah terkena kankernya. Baik dok, jadi untuk profilaksis dan untuk rekonstruksi gitu ya dok ya untuk yang sebelahnya. Ya. Kemudian ini ada penanya yang ingin bertanya langsung dok dengan Dr. Irwan Ramli yang mungkin bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada Dr. Sonar. Pada Dr. Irwan, silahkan. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji Irwan, nggak kedengeran? Dr. Irwan masih mute, Dr. Irwan. Baik, terima kasih. Maaf, udah bisa terdengar ya? Terdengar, jelas. Oke. Terima kasih Dr. Sonar. Banyak yang kami dapat nih. Pertanyaannya begini, konsep-konsep yang baru terkait terapi sistemik menggambarkan bahwa pengobatan katakanlah sitostatik atau medikamentosa itu bisa menjadi pendukung di awal ya, Dokter Sonar kalau nggak salah tangkap demikian tadi 2 cm ke atas dianggap sudah perlu terapi sistemik sebagai neoadjuvan. Dalam hal ini onkologi radiasi atau radioterapi kan polanya atau konsepnya pendukung di terapi lokoregional. Nah, apakah konsep penyebaran bertingkatnya itu istilahnya dari lokal kemudian ke regional itu memang masih demikian dipakai? Jadi bisakah ada pemikiran sebelum neoadjuvan dengan sistemik terapi atau kemoterapi, bolehkah langkah dilakukan dengan pemberian radiasi sebelum operasi? Jadi sistemiknya diganti dengan radioterapi. Apakah ada pemikiran ke sana, Dokter? Terima kasih. Ya, makasih Dokter Iwan. Nah, jadi sebetulnya saya lupa persis ada studinya ya dulu. Memang untuk neoadjuvan dulu ada neoadjuvan radioterapi, tapi kita tahu ini konsepnya kan sebetulnya radiasi pun mirip-mirip dengan pembedahan. Jadi itu lebih banyak sifatnya untuk terapi lokoregional. Nah, ternyata memang hasilnya yang ataupun yang
kita tidak bisa bendung adalah masalah yang sudah sistemiknya. Jadi dulu pernah ada memang konsep neoadjuvan radioterapi, tapi tidak dilanjutkan lagi karena ternyata hasilnya kurang baik. Nah, jadi sekarang walaupun tadi tetap masih ada konsep berjenjang penyebaran dari lokal, regional, terus sistemik, tapi karena yang menjadi pertanyaan kapan sih akan mulai sistemik? Bahkan kan ada yang ekstrimnya, begitu dia di atas 1 cm pun sebetulnya udah ada tuh penyebaran atau bersirkulasi dalam bentuk circulating tumor cell. Nah, itu yang kita memang belum bisa mendeteksi secara baik sampai saat ini. Hanya kalau tadi Dr. Irwan, apakah mungkin sistemik diganti dengan radioterapi, sampai saat ini sih sepertinya belum ada lagi studi yang seperti itu. Jadi kita memang masih tetap untuk operasi dan radioterapi kita kerjakan setelah terapi neoadjuvan. Jadi misalkan nanti setelah dilakukan neoadjuvan, kita masih temukan adanya tumor yang masih dekat dengan tepi sayatan atau misalnya kelenjar kita masih ada, umumnya itu kita berikan juga nanti radioterapi. Tapi kalau berupa radioterapi neoadjuvan sampai sekarang saya masih belum melihat lagi studinya. Demikian Dr. Irwan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Dr. Sonar. Baik, ada satu penanya lagi dok dari Dr. Prabudi. Dia ingin menanyakan apakah bagaimana tanggapan dokter mengenai pemberian anti-angiogenesis pada kanker payudara, dok? Ya, makasih. Jadi sebetulnya kan kita tahu bahwa sifat dari seluruh jenis kanker sebetulnya memang itu dibutuhkan adanya pertumbuhan dari sel-sel kanker tersebut yang ditunjang dengan pertumbuhan tentunya vaskularisasi dari sekitar tumor. Nah, teori dari pemberian angiogenesis itu juga sama. Itu juga diharapkan dengan pemberian angiogenesis tersebut, anti-angiogenesis diharapkan akan berkurang terjadinya kemungkinan penyebaran secara sistemik. Nah, sebenarnya kan banyak sekali anti-angiogenesis. Jadi prinsipnya sih sekarang kita juga memberikan beberapa sifat-sifat atau obat-obat neoadjuvan itu yang juga salah satu sifatnya sebetulnya ada atau mempunyai pathway menjadi satu angiogenesis. Nah, makanya kalau tadi ditanya apakah bermanfaat, pasti bermanfaat. Cuman yang penting adalah jenisnya yang mana, kemudian kapan kita berikan. Gitu kan? Kalau misalkan kita sebut misalnya ada anti-angiogenesis, misalkan golongan UMAP tertentu gitu kan, itu kita berikan pada kanker payudara apabila misalkan tidak ditemukan marker-marker lain. Jadi misalkan kalau dia pada golongan yang HER2 positif, nah kita lebih menganjurkan untuk diberikan anti HER2-nya karena itu studinya sudah lebih jelas dan memang hasilnya lebih jelas daripada hanya diberikan anti-angiogenesis yang tidak ada marker tertentu. Atau sekarang pun dulu kadang-kadang pada yang triple negatif itu boleh diberikan berupa neoadjuvan maupun adjuvan diberikan anti-angiogenesis lainnya. Tapi sekarang dengan ditemukannya tadi misalkan anti PD-L1 ternyata itu jauh lebih bagus hasil atau responsnya dibanding dengan hanya memberikan anti-angiogenesis yang lain. Jadi tergantung tadi pada kondisinya yang mana gitu kan. Prinsipnya mungkin bermanfaat, tapi kita harus betul-betul memilih pada stadium atau pada fase dan pada subtipe yang mana baru mungkin ada manfaatnya. Demikian. Ya, baik dok. Mungkin ini pertanyaan dari moderator, boleh dok ya, moderator mengajukan pertanyaan. Jadi kalau misalnya ternyata yang dari neoadjuvan itu ternyata responsnya kan tadi yang ingin kita capai adalah pathological complete response dok, tapi ternyata responsnya malah jadi progresif. Nah, misalnya pasien dalam keadaan stadium T2 dok, apakah kita tidak kehilangan momen gitu dok? Jadi misalnya ternyata pasiennya jadi naik jadi stadium 3 gitu, yang padahal dari awal dia stadium 2 cuma karena kita ternyata pemberian neoadjuvannya menjadi progresif, baiknya seperti apa dok untuk pada kasus-kasus yang seperti itu? Terima kasih dok. Ya, makasih. Jadi ini salah satu keuntungan tadi saya sampaikan neoadjuvan. Kita bisa menilai responsnya. Kalau kita balik tadi kan, kalau masih ingat pertanyaan Dr. Adrian, jadi kalau kita berikan adjuvan, kita nggak tahu
sebenarnya jadi kalau pasien ini nih, pasien yang neoadjuvan ini, kita langsung karena kan T2 langsung kita mastektomi, terus kita berikan regimen TC tadi. Ya sudah 6 kali kan selesai. Lokalnya kan nggak ada apa-apa. Taunya sebulan setelah 6 TC langsung ada meta di paru dan seterusnya. Menunjukkan apa? Sebetulnya sudah ada keprogresivan dari awal. Cuman karena kita udah bantu dengan pengangkatan, seolah-olah dia bersih lah gitu kan lokalnya. Tapi sistemiknya kita tidak tahu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya gimana nih? Kalau kita baru 1 atau 2 sisi sudah terjadi progresif, ada 2 idenya. Andai kan kita operasi pada pasien ini, gitu kan? Jadi udah progresif T3 udah deh, daripada nanti jadi T4, saya operasi aja sekarang. Setelah operasi, apa yang akan diberikan? Kan kita harus lihat lagi kan jenisnya apa. Nanti dilihat pada tumornya itu apakah sama atau tidak. Kalau sama ya sudah, kita berikan aja udah terapi yang sama juga gitu kan. Mungkin atau mungkin yang lain. Nah, apa tidak lebih baik kita sabar sedikit gitu kan? Bisa tadi kita rebiopsi atau kita ganti regimen. Kalau regimennya bagus ya sudah. Karena tadi pengertian ketakutan nanti jadi naik itu akan terjadi juga gitu kan. Kalau kita operasi dulu tapi kambuhnya seolah-olah nggak kelihatan. Memang lokalnya nggak kelihatan kan, nggak ada progresif lokal. Tapi sistemiknya ada progresif yang kita tidak ketahui. Inilah kebingungan kita sekarang dalam menghadapi biologi kanker itu. Lokalnya sih memang seolah-olah buat dokter bedahnya senang, wah hilang nih, selesai. Tapi buat pasien itu akan terus terjadi dan kita belum punya tuh pemeriksaan yang sebaik apapun juga yang kita bisa cek apakah si progresivitas di circulating di dalam darahnya itu jadi progresif, kita belum punya. Itu yang menjadi kendala. Jadi kalau saya sih, saya nggak akan langsung juga gatel langsung operasi dulu. Saya akan diskusi dengan, tapi boleh pasien kan yang punya badan, pasien nggak harus jelasin lah kemungkinannya. Tapi artinya kalaupun kita nanti jadi agak terlambat melakukan operasi dan tetap juga progresif, ya itu sih sebetulnya ya biologinya. Memang ada 20% kanker yang diberikan neoadjuvan itu akan terjadi progresivitas. Nah itu yang harus didiskusikan dengan pasien. Tapi apapun juga itu nggak bisa kita cegah gitu kan, karena kita belum bisa atau belum punya lah teknologi ya sampai sekarang untuk bagaimana mencari mana nih yang akan jadi progresif atau tidak gitu kan. Baik Dr. Sonat, terima kasih. Waktu sudah pukul 12, ini mungkin adalah pertanyaan terakhir yang sudah diajukan. Terima kasih kepada Dr. Sonat sebagai narasumber, kepada para dokter dan hadirin sekalian yang sudah mengikuti Zoom pada kali ini mengenai perubahan paradigma mengenai kapan kita mengoperasi pasien pada breast cancer, dan kemudian tentang adanya pemberian sistemik terapi yang saat ini dicanangkan untuk sebagai neoadjuvan. Terima kasih kepada Dr. Sonar atas pemaparannya. Saya sebagai moderator mohon pamit. Terima kasih kepada para panitia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Dr. Anissa. Terima kasih Dok. Panitia. Terima kasih Dr. Sonar. Dan para peserta. Terima kasih Izin Dr. live ya. Anissa. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih Dokter.